Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel hari ini menjalani persidangan terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi. Salah satu saksi dalam persidangan itu mengakui telah menerima jatah uang bernilai 1,8 miliar rupiah terkait kasus pemerasan K3. Siapa dugaan parpol yang disebut dan juga ormas yang dimaksud mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer menerima aliran dana dugaan pemeriksaan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tanyakan langsung pada peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat sore Mas Zainur. Selamat sore Mas. Ya, Mas Zainur, ini tentu di luar muka persidangan bahwa mantan Wamenaker dan juga terdakwa kasus pemerasan dan juga gratifikasi ini menyebut ada dugaan parpol ataupun ormas yang terlibat dalam kasus pemerasan atau gratifikasi terkait dengan sertifikasi K3. Menurut Anda seperti apa? Apakah ini layak dan juga apakah KPK harus menyambut apa yang dimaksudkan oleh Noel ini? Ya, di dalam proses penyidikan, seorang tersangka sudah diberikan sekian banyak daftar pertanyaan terkait dengan perkara. Dan pertanyaan tersebut juga biasanya diajukan kepada semua tersangka untuk mendalami bagaimana konstruksi perkara itu secara utuh dan bagaimana peran masing-masing pelaku. Nah, kalau kita baca di dalam dakwaan, tidak ada satupun keterangan dari para terdakwa ini di tahap penyidikan yang menyebut adanya aliran dana atau keterlibatan dari ormas atau parpol. Nah, ketika sekarang salah satu terdakwa yaitu IEG alias N, mantan Wamenaker, mengatakan bahwa ada keterlibatan dari parpol, ya sampaikan di dalam muka sidang. Sampaikan apa yang diketahui oleh terdakwa mengenai terlibatnya parpol tersebut dan kemudian bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh parpol. Kan tidak mungkin parpol itu beraksi sendiri. Parpol itu berbuat diwakili oleh pengurusnya. Nah, nanti kan kemudian akan dipilah oleh majelis hakim apakah yang dimaksud itu adalah orang mewakili parpol atau pengurus parpol yang kemudian sedang melakukan tindak pidana korupsi. Nah, saya pikir nanti kalau memang betul informasi tersebut bisa di cross check di depan persidangan, majelis hakim bisa memberi petunjuk kepada KPK untuk mendalami informasi yang disampaikan oleh terdakwa. Namun kalau nanti hasil cross check di depan muka sidang ternyata keterangan dari IEG alias N ini tidak cukup beralasan, ya kita bisa menganggap bahwa ini tidak lebih dari bluffing, upaya untuk membuat keruh perkara dari IEG ini. Gitu Mas Juno. Ya, nanti Anda menyampaikan bahwa bluffing ini dugaan bahwa ini dalih dari proses persidangan yang harusnya fokus terkait dengan kasus pemerasan di mana bernilai 6 miliar rupiah dan juga adanya gratifikasi bernilai 3,3 miliar rupiah. Artinya ini hanya atau tidak, bila tidak dibawa ke muka persidangan, ini hanya menjadi soal bluffingnya dari seorang Noel? Ya, semua akan clear kalau semuanya diperiksa di depan muka sidang. Kalau disampaikan oleh terdakwa sebelum sidang atau sesudah sidang di luar agenda persidangan, maka keterangan tersebut akan susah untuk di cross check, didalami atau dimintakan akuntabilitasnya. Sehingga sekali lagi kami rakyat sangat mengharapkan semua pihak yang menyampaikan keterangan terkait dengan perkara itu bersedia menyampaikan keterangannya di depan muka sidang agar keterangan tersebut bisa didalami dan bisa diuji. Kalau keterangan ini sekali lagi hanya disampaikan di luar sidang dengan keterangan-keterangan lain, ini kemudian akan susah untuk memberikan kontribusi terungkapnya perkara dengan utuh. Nah, ini kan sebenarnya IEG ini juga selain mengatakan bahwa ada parpol yang diduga ikut menerima, ini kan juga tadi kalau kita dengarkan keterangannya itu menyampaikan berbagai serangan kepada KPK ya. Antara lain mengatakan bahwa OTT KPK itu bohong besar, OTT itu adalah operasi tipu-tipu, KPK telah membohongi presiden, membohongi rakyat gitu ya. Padahal kalau kita ikuti persidangan pertama, IEG ini sudah menyampaikan pengakuan bersalah, bahwa dia memang bersalah
melakukan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu publik ya, kita ikuti saja bagaimana proses persidangan ini berlangsung ya, dengan tetap skeptis ya, kita ikuti dengan sabar bagaimana keterangan-keterangan yang disampaikan di luar sidang itu harusnya dibawa masuk ke dalam keterangan yang disampaikan di muka majelis hakim. Kenapa demikian? Agar bisa didalami. Kalau sudah didalami dan itu informasinya valid, cukup kuat, majelis hakim bisa perintahkan kepada JPU KPK, tolong KPK tindak lanjuti keterangan dari IEG ini sebagai terdakwa, apakah betul ada aliran dana ke parpol? Apakah betul ada aliran dana ke ormas? Kalau itu diperintahkan oleh majelis hakim, maka aparat penegak hukum tidak akan punya ruang untuk kemudian mengelak, tidak akan punya ruang untuk kemudian tidak menindaklanjutinya, karena bisa ditanyakan lagi nanti di persidangan berikutnya, apakah perintah sebelumnya sudah ditindaklanjuti atau belum, Mas Juno? Iya, tentunya menarik bahwa sebelumnya pada 19 Januari terdakwa Noel juga menyatakan telah mengakui bersalah seperti Anda sampaikan tadi dan juga mengakui menerima uang sebesar 3,3 miliar rupiah sebagai gratifikasi. Namun untuk saat ini dalam arus aliran uang ini tentu tidak sulit untuk dibuktikan. Artinya seperti apa misalnya untuk penyidik telah melakukan penyidikan terkait dengan kasus korupsi ini, lalu seperti apa sebenarnya di muka persidangan nanti pembuktian dari pihak jaksa, terutama jaksa penuntut umum dari KPK? Ya, kan dari masing-masing terdakwa ini sudah disampaikan dakwaannya. Di dalam dakwaan sudah diuraikan perbuatan yang dituduhkan, didakwakan sebagai perbuatan pidana, beserta dengan keuntungan material berupa sejumlah uang yang dinikmati, diterima oleh masing-masing terdakwa. Nah, nanti kalau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa, salah satu atau lebih dari seorang terdakwa, misalnya masih ada orang-orang lain di luar mereka yang ikut menerima hasil kejahatan, maka itu bisa didalami oleh aparat penegak hukum, misalnya dengan analisis transaksi keuangan. Dari rekening-rekening yang sudah disita oleh KPK sebagai rekening penampungan, bisa dilihat uang yang sudah ditampung di dalam rekening tersebut dialirkan kemana saja. Di dalam daftar transfer itu kan terlihat ya, ada nomornya, ada namanya, kemudian didalami apakah nama-nama tersebut memang benar menerima sejumlah uang. Kalau memang benar menerima sejumlah uang, peruntukannya untuk apa? Apakah untuk transaksi yang sah atau transaksi yang melawan hukum? Kita dengar KPK di akhir tahun 2025 kemarin juga sudah menambah ada 3 tersangka baru. Tetapi kan kalau ini ada tambahan informasi dari IEG alias Noel ya, bahwa ada ormas, ada parpol yang ikut menikmati tetapi belum diperiksa oleh KPK. Tetapi sekali lagi keterangan itu baru disampaikan di luar persidangan. Sehingga sekali lagi kita sangat berharap kalau memang benar terdakwa ingin mengungkap perkara ini secara utuh, sampaikan di dalam persidangan. Nah, nanti publik bisa melihat apakah majelis hakim menindaklanjuti dengan meng-cross-check informasi tersebut kepada para pihak, misalnya adalah orang yang mengepul uang ini. Kan ada ya, di dalam dakwaan itu di antara sekian belas orang, 11 orang terdakwa ini punya peran yang berbeda-beda. Ada rekening-rekening tampungannya, di sana sudah ada nomor rekeningnya, ada namanya, ada isi jumlah uangnya, kemudian aliran dananya. Itu kan nanti bisa di cross-check. Kalau memang betul ada aliran dana ke parpol, ke ormas, ya tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Meskipun mereka ormas, meskipun mereka parpol, mereka tidak bebas dari pertanggungjawaban hukum. Itu Mas Juno. Tunduk terhadap di muka hukum atau penegakan hukum, dan juga nantinya kita menantikan bagaimana pernyataan resmi Noel juga nanti di muka persidangan untuk membuktikan bahwa ada misal dugaan ormas ataupun parpol yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ataupun gratifikasi di Kemenaker. Terima kasih sekali lagi peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mas. Terima kasih. Usai